Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami, umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Amsal 16 ayat 7 dan 8 yang berbunyi, "Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Lebih baik berpenghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah musuh pun didamaikan dengan umat yang berkenan pada Tuhan. Orang yang mempunyai musuh sangat tidak nyaman di dalam hidupnya. Pikirannya selalu teringat kejahatan musuhnya yang telah menyakitkan hatinya atau tindakannya yang sangat jahat pada kita. Rasanya ingin sekali mendapatkan kesempatan untuk membalas semua kejahatan musuh-musuhnya itu. Hal inilah yang sangat mengganggu hidup kita, sehingga sangat sukar sekali untuk dapat merasa damai dan sukacita. Bahkan hal ini juga bisa mengganggu tidur kita, istirahat kita, tidak bisa tidur dengan nyenyak, akhirnya bisa membuat tubuh kita mudah sekali terserang sakit penyakit. Janji yang dinyatakan hanya menurut kebenaran firman Tuhan ini sangat indah, di mana Tuhan akan mendamaikan musuh kita bagi orang yang hidup berkenan kepadanya. Orang yang tadinya sangat jahat pada diri kita diubah olehnya menjadi sahabat maupun teman yang sangat mengasihi kita. Sesungguhnya hidup orang yang tidak punya musuh adalah sangat indah dan nikmat, tidak lagi merasakan adanya sakit hati, tidak dipenuhi dengan emosi atau kemarahan, atau perasaan gelisah dalam kehidupan harian. Setiap harinya kita bisa tidur dengan nyenyak. Di mana saja kita berada selalu dikelilingi oleh orang-orang yang ramah, baik hati, juga menyenangkan hati kita. Hidup yang dipenuhi dengan segala sesuatu yang berkenan di hati Tuhan Allah Bapa, Pencipta, pemelihara hidup dan mati kita umatnya ini sungguh sangat indah, penuh kedamaian dan adanya sukacita. Apabila kita mau pertanyakan, siapakah di antara kita umat manusia ini yang hidupnya berkenan kepada Tuhan? Mereka adalah orang-orang yang mau hidup meninggalkan segala bentuk kejahatan, yang mau hidup di dalam naungan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan berkelimpahan berkat jasmani rohani. Bagi mereka ini Tuhan juga janjikan hidupnya penuh dengan sukacita dan kebahagiaan, meskipun secara materi bisa saja dan mungkin saja hidupnya sangat sederhana, berkekurangan. Tentu saja bisa dan dapat kita perhatikan di mana ada banyak contoh para orang tua yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, meskipun hidupnya sangat sederhana sekali, hanya pekerja kasar atau petani kecil atau pegawai rendahan, tetapi hidup anak-anaknya sungguh sangat membanggakan para orang tuanya. Bahkan tidak sedikit pula yang mendapat beasiswa sekolah sampai tingkat sarjana, bahkan ada yang sampai ke jenjang gelar doktor atau S3. Di lain pihak ada juga orang yang kaya raya karena perbuatan curang atau korupsi dan menghalalkan segala cara, tetapi anak-anaknya tumbuh jadi sumber masalah bagi para orang tua maupun keluarganya, seperti terlibat kejahatan, penggunaan narkoba, penuh kecurangan, egois, atau kejahatan-kejahatan lainnya. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita umat yang mengaku beriman percaya kepada Kristus ini
supaya kita mau bersungguh-sungguh untuk menjalankan kehidupan sehari-hari yang boleh berkenan kepada Tuhan, supaya apapun yang kita lakukan sungguh-sungguh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu. Sebab dengan berperilaku hidup yang selalu berpedoman pada Injil Tuhan Yesus Kristus sedemikian itu, maka janji Tuhan ini akan berlaku bagi diri kita, di mana kita akan mendapatkan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus untuk memperoleh hidup yang bisa dan dapat berdamai dengan orang-orang yang memusuhi kita, dapat hidup penuh dengan kedamaian dan sukacita, serta kebahagiaan meskipun hidup kita sangat sederhana secara ukuran materi umat manusia duniawi. Ingatlah akan apa yang dinyatakan di dalam Amsal 17 ini. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami pada hari ini, supaya kami sadari betul bahwa musuh sekalipun dapat didamaikan dengan kami, umat milik Tuhan ini, umat yang memang sungguh dengan lidahnya, dengan kata-katanya, dengan perilaku dan perbuatannya itu berkenan pada Tuhan Allah Bapa di surga. Kami sungguh berharap di dalam doa permohonan kami kepadamu, ketika sikap, tingkah laku, dan perbuatan kami di masa yang lalu menyebabkan dan berdampak kepada adanya gangguan kesehatan pada diri kami. Kami mohon Bapa agar Tuhan berkenan untuk boleh memberikan adanya kepulihan dan kesembuhan dari segala kuasa sakit penyakit yang saat ini mengganggu diri kami. Kami mohon pertolongan agar kami boleh dipulihkan, boleh disembuhkan, karena memang pekerjaan maupun perbuatan Roh Kudus yang memampukan kami untuk mengalami adanya suatu kepulihan dan kesembuhan yang Tuhan anugerahkan itu. Sembah sujud dengan penuh rasa syukur terima kasih kepadamu. Kami bermohon dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu. Amin.